Setiap orang, setiap manusia sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin." Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak, makhluk yang bernyawa di bumi, melainkan semua dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Dalam hal ini Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, "Alimtu anna rizki la yaquluhu wairi fa'atma'anna bali." Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi teranglah hatiku. Rizki seseorang sudah ada jatah dan sudah ada takarannya. Jadi sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rizkinya, maka tidak akan diraih. Sebaliknya, selama apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rizkinya, pastilah akan ia peroleh. Kita sering menemui banyak orang yang menanam umpamanya padi, yang ditanam sama-sama padi tapi hasil panennya berbeda. Atau kita juga sering melihat di sekeliling kita ada orang punya usaha yang sama-sama buka kuliner sama-sama usahanya, tetapi hasilnya berbeda. Hasil yang diraih tidak sama, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Seberat sekuat apapun usahanya, kalau bukan jatahnya, maka tidak akan diperoleh. Sebaliknya, selemah atau sesantai pun seseorang kalau sudah rezekinya, maka akan ia dapatkan. Karena kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menghindarkan diri kita dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan atau dari sumber yang dilarang. Yang harus kita kerjakan adalah mencari atau berusaha mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun rezeki telah digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah dan juga Rasul-Nya memberitahukan kepada kita ada beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Yang pertama adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yang pertama adalah takwa. Kita harus selalu berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah. Yang kedua, istighfar dan
bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang menetapi, yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikannya baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dalam istighfar ini, Nabi Muhammad yang telah dijamin oleh Allah, yang beliau itu diampuni semua dosa-dosa saja, itu selalu beristighfar, selalu bertaubat. Dalam hadis dikatakan minimal setiap hari itu 100 kali. Maka layak bagi kita sebagai manusia biasa, sebagai umatnya, meniru apa yang diramalkan Nabi itu. Minimal setiap hari kita beristighfar, minimal 100 kali. Yang ketiga, di antara sebab-sebab membuka rezeki adalah menjauhi maksiat. Rasulullah dalam ini bersabda, "Inna rajula la yuframu rizqa bidammi yusibuhu." Yang artinya, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Mungkin kita tidak menyadari, kadang kita merasa sulit mencari kerja, kadang kita merasa selalu kekurangan. Maka dalam hal ini kita harus introspeksi diri. Mungkinkah kita pernah melakukan dosa? Mungkinkah kita pernah berbuat salah kepada Allah sehingga rezeki kita tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keempat, di antara sebab memberi rezeki adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Dalam hal ini, tawakal itu bergantung kepada Allah semata, dan mengandalkannya, kita hanya mengandalkan Allah dalam segala urusan kita. Dalam hal ini juga tawakal tidak menafikan usaha. Tawakal itu hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepada Allah, tapi sebelumnya disertai dengan usaha dan ikhtiar. Setelah usaha maksimal, setelah ikhtiar maksimal, maka semuanya kita pasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir kita tetap bekerja, dan secara batin kita bertawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada dari usaha kita, tidak menggantungkan kebutuhan kepada pekerjaan kita. Akan tetapi dalam tercukupinya segala urusan, segala kebutuhan kita, itu adalah Allah yang mencukupinya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqus tayra tawdu khimasan wa taruhu bitawnan." Yang artinya, jika kalian
bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang-sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Gambarannya seperti itu. Barang siapa yang bertawakal, maka pasti Allah akan mencukupinya. Seperti gambaran dari burung tadi, tiap hari burung itu terbang dalam keadaan perut kosong, tapi ketika pulang perutnya sudah kenyang. Yang kelima di antara jalan membuka rezeki adalah silaturahim, memperbanyak silaturahim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Itu diantara beberapa sebab Allah menurunkan rezeki kepada kita. Dari ini mungkin kita bisa introspeksi diri. Di sekeliling kita itu banyak kiai, banyak ustaz. Kalau kita lihat pekerjaan beliau-beliau itu tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak kekuatan, tapi rezeki-rezeki beliau itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena tadi selalu bertakwa kepada Allah, memperbanyak istighfar, menjauhi maksiat, bertawakal kepada Allah, dan beliau memperbanyak silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini juga penting kita pahami bahwa banyaknya rezeki itu bukanlah menjadi tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sempitnya rezeki itu juga bukanlah tanda dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi ada orang yang secara zahir dia tidak rajin-rajin dalam ibadah, tetapi rezekinya ternyata melimpah ruah. Ya, itu bukan menjadi tanda dia itu dicintai, karena dalam urusan rezeki itu tidak mencerminkan kalau dia kaya itu dicintai Allah, tidak. Ataupun kalau sebenarnya dia kekurangan harta, dia dibenci Allah, tidak. Wa inna Allaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman ahabba. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Tetapi Allah itu tidak memberikan agama kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Dalam urusan dunia, semua itu dicukupi oleh Allah, baik orang yang dicintai oleh Allah maupun orang yang dibenci oleh Allah. Tapi dalam urusan agama, Allah hanya memberikannya kepada